Kali ini kita akan mencoba praktek langsung menggunakan ataupun menerbangkan drone menggunakan sistem autopilot ya untuk pemetaan. Nah, sekarang pertama yang akan teman-teman lakukan adalah buka dulu aplikasinya Pix4D seperti biasa, Pix4D. Pix4D Capture. Nah, ini adalah tampilan dari Pix4D. Untuk masuk ke sini silahkan teman-teman kalau baru mau masuk ataupun belum login silahkan login dulu. Nah, kali ini adalah tampilan awal dari si Pix4D-nya ya teman-teman. Ada project list, tutorial dan kawan-kawan. Nah, sekarang silahkan nih teman-teman, untuk kali ini kita akan menggunakan map 2D ya, 2D bukan 3D. Jadinya kita akan menggunakan grid mission. Silahkan klik grid missionnya. Nah, pastikan data seluler teman-teman, terus lokasi teman-teman aktif ya, karena data seluler berguna untuk ini loading citra satelitnya. Terus lokasinya untuk melihat lokasi kita teman-teman. Nah, kita lihat lokasi kita di sini, lokasi kita. Oke. Nah, di atas sebelum langsung beranjak ke ataupun langkah selanjutnya, dari kanan atas itu ada gambar semacam baterai ya. Nah, itu menandakan baterai drone nantinya. Karena ini remote control saya dengan drone belum saya koneksikan. Terus samping kirinya adalah gambar sinyal ya. Sinyal tersebut menandakan nanti sinyal remote dengan drone semakin tinggi tentunya akan semakin bagus. Terus ini adalah settingnya. Sampingnya ada settingnya. Pertama ada speed, kecepatannya gimana, slow sama paling kiri sendiri adalah slow, paling kanan sendiri ada fast. Terus angel ini adalah angel dari sudut kameranya teman-teman. Nah, jadi kamera si drone itu kan ada gimbalnya ya. Nah, nanti mau menghadap gimana sih, karena kita mau 2D ataupun gambar yang dimensi biasa, silahkan vertikal aja ataupun 90 derajat. Selanjutnya paling bawah adalah overlap. Overlap itu semacam semacam dia motonya itu untuk koreksinya seperti apa, semakin tinggi akan semakin bagus, namun memorinya juga akan terkuras semakin besar, dan juga posisinya akan banyak yang timpal seperti itu. Jadi posisikan ya nggak terlalu tinggi banget, nggak rendah banget. Kalau rendah banget nantinya koreksian antar foto itu ketika kita nanti main di mozaiknya akan saling nggak bertampalan gitu. Jadi mungkin bisa juga akan bolong-bolong gitu kan gambarnya. Jadi tetap kita overlap yang sedengan aja ya. Di sini kita akan overlap 80%. Terus pace-nya forward aja, maju. Terus ada pilihan paling kanan adalah center seperti itu. Nah, selanjutnya di sini yang saya gunakan itu adalah Phantom 4 edisi lama, bukan yang edisi Pro itu ya. Nah, seperti itu, jadi edisi lama. Terus selanjutnya kita lihat paling kiri nih, itu ada gambar semacam map dan kamera ya. Nah, kamera ini kalian nanti ketika drone udah jalan, dia bisa bisa real time gambar yang difoto oleh drone itu sendiri. Kalian bisa lihat nanti. Tapi di sini untuk melihatnya biasanya sih tergantung juga dengan spek HP ya. Jadi terkadang ada ngelek-ngeleknya ya, bisa karena mungkin HP-nya RAM-nya nggak terlalu support gitu, mungkin bisa, ataupun prosesornya jadul gitu, bisa juga seperti itu. Nah, paling kiri sendiri itu ada ketinggian teman-teman. Kalau ini bisa kalian atur sesuai dengan ketinggian di tempat teman-teman. Contohnya gini, sebelum teman-teman mulai nerbangin si drone, kalian pastikan orientasi kanan kiri kalian, kira-kira ketinggian berapa sih untuk aman dia terbang. Contoh misal nih, di dekat tempat kalian nerbangin ada semacam pohon gitu kan, pohonnya berapa meter gitu kira-kira. Silahkan teman-teman pastikan dulu. Pastikannya caranya gimana, nanti bisa teman-teman ukur menggunakan alat ukur, ataupun kalian pastikan jarak amannya berapalah, katakan 50 meter itu enggak apa-apa.
dan posisikan juga teman-teman itu berada di posisi yang tinggi ya. Misal contohnya ada lembah sama yang lebih tinggi, kalian posisikan yang lebih tinggi, karena misal kalian di posisi lembah, pertama sinyalnya juga akan terganggu, kedua teman-teman ketika lebih tinggi itu bisa lebih mengamati si drone-nya itu lebih baik seperti itu. Oke. Nah, kita pasangkan dulu ya bentar, ini di Rejosari. Nah, di sini kita coba posisi kita di mana, tadi udah kelihatan. Terus selanjutnya kita coba di sini. Nah, udah muncul nih gridnya. Ini grid adalah posisi di mana dia nanti akan terbang ya teman-temannya. Nah, posisikan start itu dekat dengan posisi teman-teman. Posisi start, titik start dan end itu tidak jauh dari end itu nanti dia adalah titik akhirnya, dan dia nanti akan kembali ke titik start atau titik awal itu secara diagonal seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung aja praktek ya. Kita hidupin dulu si remote controlnya. Oke, udah hidup. Bentar, saya save dulu ya projectnya. Kita kasih nama apa ini, project 10 ya. Rename latihan ngedrone. Oke, dah, silahkan. Bentar, kita close dulu, dan jangan lupa si drone juga hidupin. Nah, itu udah ada suaranya. Terus kita kembali lagi ke mission kit. Sorry, maaf. Kita kembali ke project list. Latihan ngedrone 23 September 1 misi. Nah, di sini dia akan mencoba sinyalnya itu akan naik turun kan posisinya tadi. Dia mencoba menghubungkan antara si drone dengan si remote. Ditunggu dulu. Nanti kalau udah connect dia akan muncul teman-teman, muncul sinyalnya seberapa, dan nanti ada muncul juga titik drone-nya di mana. Oke, ini belum bisa. Kita coba kalau teman-teman mengalami hal seperti ini, biasanya kita restart dulu, si remote-nya kita matiin, drone-nya kita matiin, kita start si remote. Di sini udah connect ya drone-nya dengan si remote control ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman memiliki kasus seperti tadi, silahkan coba si HP teman-teman di restart ataupun restart ulang, coba nanti akan connect seperti ini gitu. Jadi kendala-kendala di lapangan seperti itu. Oke, kita langsung aja. Tadi ya di awal kita langsung nyoba nerbangin si drone-nya dengan tadi pengaturan yang sudah kita atur di awal. Ini kalian bisa lihat di indikator atasnya, baterainya 55%. Terus sinyal satelitnya 14, ada 14 yang tersambung. Terus kapasitas memory cardnya masih 10,3, sinyalnya full. Terus ini udah setting tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk terbangin.
terbangin si drone-nya ya. Nah, itu udah ada digambar posisi kita di mana, si apa namanya drone-nya. Di sini saya mengambil ketinggian 50 meter ya di atas permukaan tanah yang saya gunakan di sini. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita ketik start. Nah, start di sini optimalkan suara kalian, nada deringnya di on kan untuk mengetahui prosesnya nanti. Kita ketik next. Sorry, ada beberapa informasi yang harus saya yang saya sampaikan di sini. Grid mission area to be map itu ada 125 meter kali 95 meter dengan flight altitude ataupun ketinggian terbangnya 50 meter di atas permukaan posisi take off. Jadinya 50 meter ke atas seperti itu. Nah, sini drone take off checklist, dia akan ngecek drone-nya koneksi kamera, drone kalibrasi, home point set, mission with range, mission upload to drone. Jadi kita misinya kan ada di HP nih, HP terkoneksi dengan remote nanti ngupload di drone-nya itu sendiri supaya misinya itu sesuai dengan yang kita rencanakan tadi. Drone GPS oke, switch speed oke, terus press and hold 3 second to take off. Jadi untuk melaksanakan take off teman-teman harus press and hold, tekan dan tahan 3 detik untuk take off. Oke, kita langsung aja ya. Nah, drone-nya akan ada simbol naik dan di sini si drone akan melakukan take off seperti itu. Nah, ini adalah live posisinya seperti tadi saya terangkan di awal. Nah, di sini dia sedang melakukan positioning sesuai dengan ketentuan yang kita di awal tadi ya. Nah, di sini dia mulai start teman-teman. Nah, di sini ternyata dia sinyalnya hilang di tempat saya, tapi dia udah mulai start dengan kondisi autopilot sesuai dengan yang udah kita plankan tadi ya, seperti itu. Nah, itu kelihatan putih-putih udah mulai melakukan pemetaan sesuai yang kita lakukan tadi, kita plankan tadi. Nah, kendala seperti ini memang terkadang bisa akan dirasakan ketika teman-teman di lapangan sinyal tiba-tiba hilang ataupun koneksi dengan si drone hilang gitu, bisa ditemukan teman-teman. Yang penting kita, karena tadi misal kayak di awal saya sudah jelasin mengapa kita harus posisinya di atas, karena kita masih bisa melihat posisi drone kita dan mengamati posisi drone kita apakah masih aman atau tidak ketika posisinya sinyal itu hilang seperti ini gitu. Dan ketika ini udah jalan sih aman teman-teman, dia akan sesuai dengan project plan kita ataupun jalur terbang kita. Nah, seharusnya ketika di sini dia terkoneksi drone-nya itu akan kelihatan dia posisinya kemana aja gitu, akan kelihatan. Namun ini sinyalnya hilang, jadi memang harus harus menunggu sampai selesai dan nanti dia akan kembali lagi ke titik awal kita seperti itu. Ataupun sebenarnya si drone itu ataupun si remote itu ada memiliki tombol namanya return to home. Itu ketika posisi-posisi gawat gitu, dia ketika kita tahan itu dia akan langsung kembali ke posisi point base-nya ataupun titik awal dia terbang seperti itu.